نتوسل بالحبابة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abi Fatih. Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang istimewa. Ya, tamu itu adalah bulan suci Ramadan. Tamu yang istimewa terkhusus untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, walaupun Ramadan yang begitu indah dan begitu istimewa bagi umat Rasulullah, dikarenakan di situ bertabur anugerah, bertabur kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan senang dulu menyambut Ramadan karena ada satu makalah, yakni yang disebutkan oleh Ibnu Ruslan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang melakukan amal tanpa didasari ilmu, maka amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Walaupun Ramadan yang sangat istimewa, bertabur maaf, bertabur barokah dan lain sebagainya, akan tetapi jikalau kita melakukan puasa ini tanpa didasari ilmu tentang berpuasa, maka otomatis amal kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Abi Fatih, jangan khawatir dulu. Insya Allah, biiznillah, dengan izin Allah, kita akan mengulas tentang puasa Ramadan, mulai dari pengertiannya, fadilahnya, syarat sahnya, syarat wajibnya, rukunnya, dan juga hal-hal yang membatalkan puasa, dan juga perkara-perkara yang sering kita lakukan sehari-hari dan kita tidak tahu apa hukumnya, seperti mencicipi masakan, seperti memasukkan obat melalui infus dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan bahas tuntas. Bagi antum yang sudah paham, mungkin ini bisa menjadi murojaah, pembelajaran kembali kita bersama-sama, dan juga menjadi koreksi bagi antum apabila apa yang kami sampaikan kurang pas adanya. Dan bagi antum semuanya yang belum tahu, mari kita belajar bersama-sama. Semoga ini bisa menjadi modal kita untuk melakukan puasa sesuai dengan anjuran syariat, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Para sahabat Abi Fatih sekalian, sebelum kita mengulas habis tentang puasa ini, sayugjanya kita mengetahui hukum-hukum syariat, supaya nanti istilah di dalam puasa ini kita tidak kebingungan lagi. Oleh sebabnya, ayo kita pelajari apa sih istilah-istilah yang disebutkan di dalam syariat atau hukum-hukum syariat ini. Menurut ulama, jumlah hukum dalam syariat Islam ini ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga makruh, yang keempat sunnah, dan yang kelima adalah mubah. Sedangkan di dalam Zubat Ibnu Ruslan ditambahi lagi hukum syariat ada 7, yakni sama, wajib, haram, makruh, sunnah, mubah, ditambahi lagi sahih atau sah, dan juga batil. Mari istilah ini, mari hukum-hukum ini kita telaah, kita pelajari pengertiannya masing-masing, supaya nanti kita mengetahui, menambah ilmu, dan juga kita tidak keliru dalam mengistilahkannya. Yang pertama adalah fardu. Apa itu fardu? Ma huwal fardu? Dalam kitab Zubat disebutkan fal fardu ma fi fi'lihi thawabu kada ala tarikihi iqabu. Fardu itu atau wajib itu adalah sesuatu yang apabila kita lakukan mendapat pahala, apabila kita tinggalkan mendapat dosa. Contohnya puasa Ramadan ini, jika kita lakukan mendapat pahala yang istimewa, yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala, tapi jika kita tinggalkan, kita mendapatkan dosa. Sebagian dari fardu ini disebutkan oleh Ibnu Ruslan, wa minhu mafrudun 'alal kifayah karadi taslimin ma'al jamaah. yakni ada istilah fardu kifayah. Fardu kifayah ini apabila dilakukan salah satu dari sekelompok orang, maka semuanya atau kewajibannya sudah gugur, tidak mempunyai kewajiban lagi atau tidak mendapatkan dosa. Jadi kalau ada sekelompok orang, satu saja melakukannya, maka semuanya sudah gugur, tidak mendapatkan dosa karena meninggalkannya.
Itulah pengertian dari fardu kifayah. Contohnya seperti apa? Kalau ditaslimin, seperti menjawab salam pada segerombol orang atau jamaah, sekelompok orang. Jadi ada orang salam pada sekelompok orang, salah satunya sudah menjawab, maka yang lainnya sudah tidak wajib untuk menjawab salam. Hukumnya fardu kifayah. Dan juga lagi banyak sholat jenazah dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sunnah. Mahwa sunnah, apa itu sunnah? Wa sunnatul musabu man qad fa'alah walam yu'aqabim ru'um in ahmalah. Jadi sunnah adalah diberi pahala bagi orang yang melakukan dan tidak disiksa, tidak mendapatkan dosa bagi orang yang meninggalkannya. Ini adalah sunnah. Jikalau kita lakukan mendapat pahala, jikalau kita tinggalkan tidak apa-apa. Contohnya seperti puasa Senin dan Kamis. Kita lakukan mendapat pahala, kita tinggalkan tidak apa-apa. Dan juga masalah sholat, seperti contoh sholat rawatib, sholat sunnah rawatib, yakni qobliyah, ba'diyah. Jikalau kita lakukan, maka kita mendapatkan pahala. Jikalau kita tinggalkan, tidak mendapat dosa. Begitu juga sama dengan fardu, bahwasanya sunnah itu ada yang sunnah kifayah. Apabila satu melakukan, semuanya sudah gugur atau tidak berkeharusan melakukannya. Seperti apa? Kalbad'i bis salami min jamaati. Jadi sekelompok orang mengucapkan salam kepada orang lain, itu hukumnya sunnah kifayah. Jadi kalau salah satu mewakili dari jamaah itu mengucapkan salam, maka yang lainnya sudah tidak disunahkan lagi untuk mengucapkan salam. Semuanya sudah mendapatkan pahala. Selanjutnya adalah haram. Bahwal haram, apa itu haram? Haram itu adalah fasawabu yahsulu litarikin wa'athimu mayaf'alu. Haram itu adalah pahala jikalau dia meninggalkannya, dan berdosa jikalau dia melakukannya. Kalau dia melakukan mendapat dosa, dia tinggalkan, maka dia mendapat pahala. Contohnya apa? Contohnya puasa puasa di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha atau di hari tasyrik. Niki hukumnya haram. Hukumnya haram apabila dilakukan sampai puasa di hari Idul Fitri atau Idul Adha, maka hukumnya haram, malah mendapat dosa. Tapi jikalau kita menghindari itu, tidak melakukan puasa dalam Idul Fitri atau Idul Adha, mendapat pahala. Itulah pengertian dari haram. Yang selanjutnya adalah makruh. Mahwal makruh, apa itu makruh? Makruh itu apabila dilakukan tidak mendapat dosa, apabila ditinggalkan mendapat pahala. Ini hukum makruh. Dan yang terakhir adalah mubah. Mahwal mubah, mubah itu melakukannya dan juga meninggalkannya tidak apa-apa. Dalam artian tidak mendapatkan pahala dan juga tidak mendapatkan dosa. Seperti halnya tidur, makan, dan lain sebagainya. Akan tetapi Ibnu Ruslan menyebutkan wa khusoma yubahu bistiwa'i al-fi'li wa tarki ala sawa'i. Dikhususkan bagi perkara yang mubah ini sama antara meninggalkan dan melakukannya tidak mendapatkan pahala ataupun dosa. Lakin idza nawa bi aqdil kuwah. Akan tetapi jikalau dia berniat dalam keadaan dia makan atau makannya dia niati di taatillahi lahu maqad nawa, untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mendapat pahala. Saya ulangi lagi. Jikalau perkara mubah ini kita niati untuk taat kepada Allah, maka orang yang berniat seperti itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, antum makan dalam artinya antum berniat bahwasanya nanti kalau saya sudah kuat dengan makanan ini, saya akan bertaat kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum niat bahwasanya kalau makannya antum sudah kenyang, punya tenaga, antum buat cari nafkah untuk anak istri antum, maka hal itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Antum tidur, antum niati bahwasanya tidur ente itu menghindari dari kemaksiatan,
maka itu pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, kalau hal mubah ini dipergantungkan atau digantungkan terhadap niat kita. Jikalau niat kita untuk taat kepada Allah dalam melakukan hal yang mubah, maka hukumnya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi Fatih, insyaallah menjelang Ramadan kita akan mengeluarkan konten-konten yang menjelaskan tentang puasa, supaya puasa kita menjadi sempurna, puasa kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak